Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita, meneruskan tentang koset kemarin ya. Nah, kita sudah mempelajari beberapa sifat-sifat yang berkaitan dengan koset, dan mungkin nanti akan kita lanjutkan ya. Kita review sejenak bahwa sewaktu kita mempelajari sifat koset yang kemarin ya, kita kembali ke ilustrasi terlebih dahulu. Ilustrasi yang kita pakai, kemarin kita bekerja dengan grup S3, yaitu ya, grup permutasi dari himpunan 3 unsur. S3 itu anggotanya ada 6, jadi order dari S3 adalah 6. Nah, kemudian kemarin kita bekerja dengan himpunan bagian atau subgrupnya, yaitu yang isinya identitas dan 1, 2. Berarti order subgrupnya 2. Kemudian setelah kita hitung, dari 6 yang kita hitung, ternyata kita hanya menemukan 3 koset yang berbeda ya, baik koset kiri maupun koset kanan ya. Kemudian dari masing-masing koset itu ya, nah itu anggotanya 2 ya, anggotanya masing-masing 2. Jadi banyaknya koset itu 3, kemudian anggota masing-masing koset adalah 2 ya. Jadi kembali lagi kepada contoh kita kemarin. Nah, kemudian kita punya sifat yang penting, yaitu di situ nanti kalau kita ambil apa ya, hubungannya bahwa order subgroup yaitu 2, banyaknya koset 3, kemudian order grupnya 6. Jadi kita bisa memberikan hubungan bahwa 2 kali 3 atau 3 kali 2 sama dengan 6 ya. 3 itu adalah banyaknya koset, 2 itu adalah order subgroup, 6 adalah order group. Nah, itu nanti kalau kesimpulan itu kita ambil secara umum, itulah yang disebut teorema Lagrange ya. Nah, jadi secara umum nanti teorema Lagrange itu hubungannya yang penting ya. Jadi banyaknya koset dikalikan order subgroup sama dengan order group ya. Ya, kalau kita berbicara perkalian dan itu kan berarti pada himpunan hingga ya. Berarti kita bekerja pada grup-grup hingga nantinya ya. Nah, itu koset ya. Nanti akan kita buktikan secara umum. Yang kemarin kan hanya kasus ya. Kalau kasus ya kita hitung bisa langsung ketemu. Tapi secara umum nanti akan kita buktikan, dan kita akan menggunakan beberapa sifat yang sudah kita buktikan kemarin ya. Nah, oke. Nah, ini jadi teorema Lagrange itu kalau dirumuskan, nah versinya banyak macam-macam ya. Versinya tadi yang alamiah seperti tadi ya. Jadi banyaknya koset dikalikan order subgroup sama dengan order group. Nah, itu kalau versi lain kan bisa saja dikatakan ya bahwa order subgroup membagi order G ya, karena banyak koset kan bilangan. Dikalikan order group, order subgroup sama dengan order group ya. Bilangan kali order subgroup sama dengan order group berarti. Nah, itu kan sesuai dengan definisi keterbagian kan ya. Berarti order H membagi order G. Berarti versi sini jadi order H membagi order G. Nah, kemudian karena banyaknya koset dikalikan order subgroup sama order group, berarti banyaknya koset kan sama dengan order group dibagi order subgroup. Nah, ini kesimpulan yang kedua ya. Nah, ini sebenarnya hanya versi lain nuliskan ya. Yang penting Anda paham aslinya apa yang kita dapatkan. Jadi nanti harus kita tunjukkan bahwa banyaknya koset dikalikan order subgroup sama dengan order group itu ya. Nah, bagaimana cara membuktikan? Ya kita ingat aja apa yang ada di dalam S3 kemarin, itu bisa kita coba secara umum ya. Dan kita nanti akan merecall beberapa sifat dari koset yang sudah kita pelajari kemarin. Ada berapa? 9 sifat itu ya. Ya, yang sudah ya. Nah, sekarang sifat yang pertama yang paling yang nanti akan banyak kita gunakan adalah satu, bahwa
koset itu kalau kita punya dua koset itu ada dua kemungkinan, sama atau disjoin ya. Nggak pernah ada irisan tapi tidak sama ya. Jadi kalau kita misalkan ini terdapat, nah kita bisa memisalkan kita punya sebanyak K koset yang berbeda ya. Sebetulnya kemarin waktu di S3 kita ngitung itu dari 6 kali ngitung ternyata cuma ada 3 koset yang berbeda. Ini kalau kita bekerja dengan hingga mesti bisa dihitung ya, habis gitu ya. Nggak mungkin nggak. Jadi karena kita bekerja dengan grup hingga. Nah, kita bisa misalkan yang pertama dari bukti ini, misalkan ada sebanyak K koset yang berbeda, itu bisa dimisalkan. Kenapa? Ya karena hingga ya. Kalau tidak hingga nggak bisa dimisalkan sebanyak K ya. Nah, kita bisa menghitung semuanya. Nah, sekarang yang pertama misalkan ada sebanyak K koset yang berbeda, gitu ya. Nah, koset itu berarti bisa dimisalkan ya. Ya ini saya gunakan koset kiri aja, nanti koset kanan kan hampir sama ya, konsisten dengan koset kiri. Misalnya yaitu, nah misalnya A1H, A2H, dan seterusnya sampai AKH ya. Nah, karena ini koset yang berbeda berarti kita punya sifat AIH diiriskan AJH itu kosong kalau I tidak sama dengan J, betul ya? Itu karena koset itu hanya dua kemungkinan ya, sama atau disjoin ya. Berarti kalau berbeda berarti harus disjoin ya, tidak sama. Nah, ini sifatnya. Jadi di sini sebenarnya kita punya implisit mengatakan bahwa dua koset ini karena ini koset berbeda irisannya kosong. Kemudian yang kedua akan kita tunjukkan bahwa gabungan dari koset-koset ini semuanya itu adalah G sendiri ya. Nah, kemarin coba lihat ya, kalau waktu kita bekerja dengan S3 kemarin, ketiga koset yang berbeda itu kalau digabungkan ya semuanya menjadi anggota G ya. Nah, berarti klaimnya adalah klaim bahwa apa? G itu sama dengan gabungan dari saya tulis ini aja lah ya. A1H digabung dengan A2H digabung sampai AKH. Ini harus kita tunjukkan dulu ya. Nah, ini intuisinya ada kemarin yang sudah kita ya. Bagaimana cara ini? Ini karena kesamaan himpunan, kita buktikan saling subset. Kalau yang kanan subset kiri jelas ya. Karena masing-masing ini adalah subset dari G, ya koset itu kan subset dari G ya. Nah, berarti gabungannya juga subset dari G ya. Ini yang ke kiri, oke. Jadi karena kita punya AIH itu subset dari G, maka gabungan ini A1H digabung dengan A2H digabung sampai AKH itu pasti subset dari G ya. Nah itu. Nah kemudian sebaliknya, kalau sebaliknya berarti kita harus menunjukkan setiap anggota G masuk minimal di salah satu koset ya. Berarti kalau kita ambil misalnya X anggota G, nah menurut sifat koset X itu pasti masuk di XH, betul ya? Nah, jadi menurut sifat koset kemarin X itu pasti anggota XH ya. Koset itu pasti memuat unsur itu ya. Nah, X adalah anggota XH, anggota ya. Ya. Padahal kita sudah mendata ya. Ini adalah semua koset sudah kita list ya. Ini adalah semua koset yang berbeda. Nah, ini juga koset. Kalau kita punya dua koset sembarang, nah pasti dia disjoin atau sama dengan. Artinya apa? XH ini pasti termasuk salah satu di antara ini. Betul ya? Nah, gitu. Jadi XH itu harus sama dengan AIH untuk suatu I, ya kan? Nah,
itu anggota himpunan indeks 1, 2 sampai salah satu di antara itu harus sama dengan eksa ya. Nah itu. Nah, jadi ya selesai ya. Jadi X kan masuk di salah satu koset ini. Kalau masuk di salah satu himpunan berarti dia masuk di gabungan, ya toh? Nah, karena masuk di salah satu jadi X masuk di gabungan dari A1H digabung A2H digabung dan susah sampai AKH, gitu ya. Nah, berarti di sini kita sudah menunjukkan bahwa G subset dari gabungan itu, ya. Nah, jadi dengan demikian klaim kita terbukti bahwa G, jadi kita punya G sama dengan A1H digabung dan seterusnya sampai AKH, ya. Tuh. Nah, sekarang berarti banyaknya anggota G, ya, di banyaknya anggota G akan sama dengan banyaknya anggota gabungan ini kan? Ini kan G. Nah, ingat kalau kita menghitung banyaknya anggota gabungan, kalau banyaknya anggota A gabung B adalah banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi anggota A iris B. Padahal ini kosetnya itu kan disjoin, berarti kan nggak punya irisan, berarti hanya ditambahkan masing-masing kan? Nah, berarti ini akan menjadi banyaknya A1H ditambah dan seterusnya sampai nah sampai sini paham ya. Nah kemudian kita juga punya sifat koset kemarin. Koset itu, semua koset itu mempunyai banyak anggota yang sama, betul ya. Nah, jadi kalau koset A jadi AH dengan koset PH itu mempunyai anggota yang sama. Dengan cara kemarin kan kita tunjukkan adanya korespondensi satu-satu ya. Nah, padahal H sendiri juga merupakan salah satu koset, yaitu EH ya. EH kan sama dengan H ya. Nah, jadi karena kita punya ini, karena ya kita punya H itu juga koset, nah, H itu kan berarti sama aja dengan EH, berarti kan sama dengan AIH, betul ya? Untuk semua I ya. 1, 2 sampai K ya. Betul ya? Jadi semua koset itu anggotanya sama, banyaknya ya, banyaknya anggota sama. Berarti demikian juga H juga merupakan koset ya. Nah, dengan demikian yang ini ya bisa kita ganti. Jadi G kardinalitasnya itu akan menjadi banyak unsur H ditambah banyak unsur H ditambah dan seterusnya. Nah, ini kan sebanyak K. Ya, ini mulai A1 sampai AK. Jadi akan menjadi K kali order H. Ya, ini. Berarti kita punya kesimpulan order G sama dengan banyaknya koset dikalikan order H ya. Order G sama dengan K tadi kan menyatakan banyaknya koset karena kita punya koset yang berbeda. Nah, dari sini jadi kesimpulan ini makanya nanti dapat dibuat seperti itu. Jadi karena order G itu K kali order H, kesimpulan pertama ya order H membagi order G. Nah, kesimpulan yang kedua, K yaitu banyaknya koset itu akan sama dengan order G dibagi order H ya. Nah itu ada dua kesimpulan di situ ya. Jadi yang ini menyatakan banyaknya koset. Dibalik aja. Nah, jadi tinggal pakai seperti di S3 kemarin karena order G-nya 6, orderannya 2, banyaknya koset pasti cuma 3 gitu ya. Nah itu, tergantung keperluannya mana. Ya hubungan aslinya ini yang penting ya, bahwa order G sama dengan banyaknya koset kali order subgrupnya. Nah ini yang disebut dengan teorema Lagrange, jadi menghubungkan antara banyaknya koset, order subgroup, dan order group. Nanti prakteknya bisa kita gunakan menghitung banyaknya koset, ya ini sering.
Nah, ini teorema cukup terkenal, teorema Lagrange ini, sehingga banyak akibatnya. Biasanya kalau teorema itu bagus atau teorema itu terkenal, itu banyak yang akibat-akibatnya ya. Itu teorema-teorema yang merujuk kepada teorema ini gitu ya. Itu dalam matematik kita sebut dengan akibat, karena pembuktiannya sangat dekat dengan teorema ini gitu ya. Nah, nanti beberapa akibat itu sebenarnya sudah nanti aplikatifnya berada di akibat ya, kita lihat ya. Nah, tapi sebelum belajar akibat ini hanya penulisan notasi aja ya. Jadi K yang order G dibagi order H ini nanti sering disebut sebagai indeks ya. Makanya nulisnya ini ya mirip dengan cara menghitungnya. Jadi banyaknya koset kan order G dibagi order H. Makanya nulisnya harga mutlak G titik 2H gitu ya. Ini dibaca order, dibaca indeks. Indeks itu berarti menyatakan banyaknya koset yang kita generate dari subgroup H ya. Jadi nanti, berarti kalau dari sini ya nanti akan muncul akibat ya. Nanti salah satu akibatnya indeks sama dengan order group dibagi order subgroup itu ya. Nah kalau indeksnya sudah kita beri notasi ya. Jadi itu untuk memudahkan komunikasi saja ya. Notasi standar. Nah, jadi makanya di sini akibat yang pertama ya ini, bahwa indeks sama dengan, nah ini nggak perlu kita buktikan ya, sudah otomatis kita ambil dari teorema tadi ya. Indeks itu kan menyatakan banyaknya koset, berarti banyaknya koset ya order G dibagi order H, ya otomatis. Akibat satu itu hanya mengeksplisitkan notasi saja. Kemudian akibat kedua, nah jika G itu grup hingga, dan A itu anggota G, maka order A membagi order G ya. Ambil contoh kemarin kalau di S3 ya. Di S3 itu order G-nya kan 6. Kita lihat order dari unsurnya. Identitas itu ordernya 1. Kemudian cycle yang panjangnya 2 itu ordernya 2 gitu ya. Ada 3 unsur yang ordernya 2 ya. Kemudian ada 2 unsur yang ordernya 3. Jadi variasi order di anggota di S3 itu 1, 2 atau 3. Semuanya itu adalah membagi 6 ya. Nah, jadi order unsur itu harus membagi order grup. Ini sebagai akibat dari teorema Lagrange. Ya, sekarang bagaimana buktinya? Nah, kita menggunakan yaitu subgroup siklik yang dibangun oleh unsur ya. Ingat, order subgroup yang dibangun oleh A itu sama dengan order A, betul ya. Nah, itu kita pakai. Jadi kita menggunakan ini buktinya. Jadi akibat 2. Nah, kita misalkan H itu adalah subgroup yang dibangun oleh A, betul ya. Nah, itu kalau ordernya A itu N, berarti anggotanya H itu sebanyak N, betul ya. Jadi mulai identitas itu berarti A pangkat 0, A pangkat 1, dan seterusnya sampai A pangkat N-1, betul ya. Begitu pangkat N kan kembali ke identitas lagi. Jadi sebenarnya H ini, ya, kalau misalnya, kalau kita misalkan misalkan N itu adalah order dari A, gitu ya. Berarti H itu nanti sebenarnya kalau kita isi, ya kalau kita list adalah identitas A, A pangkat 2 dan seterusnya sampai A pangkat N-1 ya. Itu. Makanya di sini order H juga sama dengan N, betul ya. Nah, jadi di sini order H juga N simpulannya ya. Jadi itu sebenarnya sudah kita simpulkan di depan waktu berbicara order ya. Order subgroup yang dibangun oleh A itu sama dengan order A ya. Ya, ini sebagai akibat dari ini aja ya. Karena A itu ordernya N, ini menyatakan unsur yang berbeda ya toh. Tapi setelah pangkat N kembali ke identitas lagi ya. Nah, kemudian karena H itu subgroup ya, ini H itu kan subgroup. Karena H itu subgroup dari G, maka nah order H membagi order G. Ini menurut teorema Lagrange ya. Menurut teorema Lagrange order H membagi order G. Padahal order H sama dengan order A.
Oh, enggak semua G. Order A, ya. Jadi order A akan membagi order G, gitu ya. Order unsur membagi order grup, ya. Jadi ini nanti gunanya apa? Kalau seandainya kita menghitung order unsur ketemunya bukan pembagi dari order grup, berarti salah ngitung, gitu ya. Misalnya kita ngitung unsur di S3, kalau kita mangkatkan baru pangkat 4 sama dengan identitas ya. Terus kita nyimpulkan ordernya 4, jelas salah gitu ya. Karena 4 tidak membagi 6 ya. Nah, gitu. Jadi itu salah satu gunanya akibat ini untuk kontrol ya sewaktu kita menghitung unsur ya. Biasanya kalau kita nggak punya, kalau di permutasi sih kita sudah punya cara untuk menghitung order ya. Nah, itu mudah tinggal dihitung dari berdasarkan panjang cycle atau perkalian dari cycle. Tapi kalau grup secara umum, kan kita memangkatkan ya. Nah, kadang-kadang memangkatkan itu ngitungnya kan bisa salah ya. Karena salah ngitung, mestinya pangkat 3 sudah identitas, pangkat 3 belum identitas gitu ya. Nanti pangkat 4 ternyata baru identitas misalkan. Ternyata 4 bukan pembagi dari order grupnya, ini itu berarti salah. Nah, kalau salah itu berarti harus kita periksa kembali. Nah, gitu-gitu tujuannya ya. Oke. Nah, itu akibat kedua. Akibat ketiga, nah, ini kalau kita punya grup order hingga dan berorder prima, maka dia merupakan grup siklik, ya. Nah, jadi makanya nanti kalau Anda explore tentang order grup hingga, seperti yang saya ditunjukkan kemarin hasil lihat browsing itu ya. Nah, pasti grup yang berorder prima itu cuma ada satu macam, ya. Yang dibedakan berdasarkan isomorfisme, ya. Hanya ada grup siklik saja ya, simbolnya CP ya, CP. Jadi kalau grup berorder prima itu cuma ada satu macam, up isomorphism ya, berdasarkan isomorfisme. Ya, semuanya akan isomorfik dengan CP. CP itu ya salah satunya adalah ZP ya. Nah, itu. Jadi dengan menggunakan akibat 3 ini sebenarnya setiap grup yang berorder prima P akan isomorfik dengan ZP gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu tujuannya. Nah, ini kalau di bukunya kalian nyimpulkannya gitu ya. Jadi setiap grup yang order prima pasti isomorfik dengan ZP atau CP gitu ya. Nah, ini secara umum saya katakan grup siklis saja ya. Grup siklis itu eksaknya adalah di situ ZP atau CP ya. Nah, bagaimana? Ya, kita sebenarnya prosedurnya mirip membuktikan akibat 2 ya. Jadi di situ kalau Anda punya kembali ke grup siklik dulu itu ya. Apa sih pembangun dari grup siklik? Apa? Ya contohnya ZP gitu ya. Pembangunnya apa? ZP itu pembangunnya semua unsur yang tidak nol, ya kan? Betul? Kenapa begitu? Nah, kita kembali ke kesimpulan secara umum. Pembangun dari Zn itu adalah A, ya kelas A, di mana A-nya relatif prima dengan N. Nah, kalau N-nya itu prima, gitu, nah, yang tidak nol pasti relatif prima ya, dengan, nah itu ya. Nah, itu kembali ke sana. Ya. Nanti kalau kita terapkan pada kesimpulan grup hingga secara umum, kalau kita punya grup siklik ordernya N, gitu ya, berarti unsur yang ordernya K itu relatif prima dengan N, yaitu itu nanti akan jadi pembangunnya, ya. Nah, itu kesimpulan umumnya. Nah, itu sudah kita diskusikan pada saat membahas grup siklik, ya. Nah, jadi di sini ya, bagaimana cara mencari? Kita ambil unsur yang tidak nol atau bukan identitas kalau secara umum ya. Jadi kalau ini, kalau ingin membuktikan ya ambil unsur yang tidak nol. Jadi misalkan kita tidak identitas ya, bukan kalau di Zn nol ya, yang tidak nol, yang tidak identitas. Misalkan A itu anggota G dan A itu bukan identitas. Itu ya sebenarnya motivasinya waktu kita berbicara ZP itu ya. Nah, ya asalkan bukan identitas nanti akan jadi pembangunnya kan.
Nah, di sini kita definisikan subgrup H. H itu adalah subgrup yang dibangun oleh A, ya seperti tadi. Nah, berdasarkan teorema Lagrange, jadi kita punya order H pasti membagi order G. Karena order G-nya itu prima, ya, maka order H hanya dua kemungkinan, satu atau prima itu ya. Karena order H, order G, P itu prima. Karena order G itu sama dengan P itu prima, maka order H itu sama dengan 1 atau order H itu sama dengan P. Nah, ada dua kemungkinan cuman ya. Itu sesuai dengan definisi bilangan prima. Nah, sekarang andaikan ordernya 1, apa yang terjadi? Jika order H itu sama dengan 1, maka H itu isinya cuma identitas saja, betul? Kan kontradiksi dengan A-nya tadi bukan identitas, ya. Kan A pasti masuk di H kan ya. Nah ini kontradiksi. Ini kontradiksi dengan A bukan identitas. Jadi order H harus sama dengan P. Ya. Nah, kalau pada himpunan hingga, kita punya himpunan bagian dan banyaknya anggota sama. Kesimpulannya, himpunannya sama, betul? Itu kalau hingga loh ya. Kalau tak hingga, belum tentu ya. Contohnya, di situ ambil G-nya itu Z, kemudian hanya 2Z. Nah, itu kan ya. Itu banyaknya anggota kan sama tuh. Ya, sama-sama tak hingga. Ya, itu kita menuliskannya order G sama dengan order H ya, kalau hanya 2Z. Tapi ternyata itu H tidak sama dengan Z ya. Nah, itu. Kalau hingga, nah itu ya nanti akan menghasilkan kontradiksi kalau nggak sama ya. Ya. Oke. Jadi karena H itu subgrup dari G, kemudian order H sama dengan order G, dan satu lagi ordernya hingga. Nah ya kan, kalau hingga itu penting, kalau tak hingga enggak. Maka kita punya H sama dengan G, betul ya? G sama dengan H. Nah, karena G sama dengan H ya, jadi kita punya G akan sama dengan ini toh. Nah, ya. Karena H tadi yang dibangun oleh A, ya. Nah, karena G itu sama dengan itu berarti G siklik, ya. Siklis atau siklik, ya. Jadi G siklis. Nah, itu ya. Ini akibat ketiga. Nah, akibat keempat, ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan akibat 2, ya. Ya. Menurut akibat 2, itu kan order unsur membagi order G, atau dengan kata lain G kelipatan dari order unsur, ya. Dari situ kita bisa membuktikan akibat 4 tidak terlalu panjang kalau menggunakan akibat 2. Nah, menurut akibat 2, nah, order G membagi order A membagi order G. Dengan kata lain, order G adalah kelipatan order A, ya toh?
Jadi dapat kita tulis order G sama dengan misalnya T dikalikan order A. Ya, sampai situ ya. Untuk suatu T. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita punya A pangkat order G kan sama dengan A pangkat T order A, ya. Berarti akan sama dengan A pangkat order A pangkat T. Nah, A pangkat order A, apa hasilnya? Identitas, ya. Jadi akan sama dengan identitas pangkat T, ya identitas. Nah, itu. Di situ, ya. Oke. Nah, akibat terakhir ini akibat yang umum. Sebenarnya Anda sudah buktikan di teori bilangan, yaitu Fermat. Ya, masih ingat ya Fermat ya? Nah, jadi kalau kita punya bilangan prima P, maka untuk sembarang bilangan bulat A pangkat P kongruen dengan A modulo P, atau dengan versi satunya lagi A pangkat P-1 kongruen dengan 1. Ya. Nanti ya sama. Itu versi lain Fermat. Nah, dulu waktu di teori bilangan kita buktikan berdasarkan kongruensi, ya toh? Sifat-sifat kongruensi. Nah, ini bisa kita buktikan dengan menggunakan teori grup. Ya, nah, pada di matematik itu bisa ya hasil dari suatu teori di bidang yang berbeda bisa dipakai, ya. Nah, itu. Nanti Anda bisa browsing juga, banyak soal-soal tentang geometri itu yang bisa dikerjakan dengan menggunakan teori bilangan kompleks, ya. Ya, terutama geometri analitik gitu ya. Nah, karena bilangan kompleks itu sebenarnya representasinya adalah merupakan titik gitu ya. Nah, ini hal yang biasa dalam matematik itu. Makanya kalau Anda punya wawasan bahwa bisa melihat penggunaan dalam salah satu cabang ke cabang yang lain itu bagus ya itu. Nah, ini contohnya ini teorema Fermat yang dulu di teori bilangan kita buktikan berdasarkan sifat-sifat modulo. Sekarang kita buktikan berdasarkan teori grup. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebenarnya kasus khusus dari akibat 4. Ingat ya, kalau kita bisa memilih G yang tepat, itu nanti dari akibat 4 itu menjadi akibat 5. Nah, sini terutama kalau formatnya saya tulis pakai versi A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P ya. Jadi saya tulis itu dulu lebih, biar mengasosiasikan dengan akibat 4 lebih enak. Saya tulis, ini versi lain ya. Akibat 4, akibat 5 itu tulisannya adalah A pangkat P-1 kongruen dengan 1 mod P ya. Saya tulisnya gitu. Nah, apa ini kaitannya dengan akibat 4? Nah, coba. Di sini ini saya asosiasikan dengan order G. Ya. Nah, di sini Anda kenal apa kalau P-nya prima, ya, grup yang ordernya P-1. Apa namanya? Kalau kita punya P prima, coba kaitkan grup apa yang berkaitan dengan prima itu tapi ordernya P-1. Kalau ZP enggak, ZP ordernya P gitu ya. Nah, apa? Jadi ini mengasosiasikan ya. Di sini kan kita pakai pangkat order ya. Nah, ini. Kenapa ini saya buat 1? Ini biar E ini identitas. Ya toh? Loh, ini mengasosiasikan ya. E di sini 1. Nah, berarti kalau E-nya 1, di sini P-1 harus menjadi order grupnya gitu loh ya. Nah, di sini identitasnya 1, ordernya P-1. Ayo, ini namanya mengasosiasikan ya dalam matematik itu, recalling, mengkait-kaitkan. Orang belajar itu salah satu
kita bisa berhasil belajar kalau pinter berasosiasi, koneksi gitu ya, mengkoneksikan. Jadi kita belajar sekarang mengkoneksikan dengan pengalaman sebelumnya. Itu biasanya akan optimal orang belajar kalau dalam teori. Ya untung Anda orang non pendidikan gitu ya. Jadi masih punya alibi, oh, saya nggak belajar pendidikan Pak gitu ya. Kalau ini yang anak pendidikan, oh, malu nanti ya. Nggak tahu teori tentang koneksi nanti ya. Yaitu UP. Ya, UP. UP itu ordernya adalah P-1. Jadi ini sebenarnya ini bukti akibat 5 menggunakan akibat 4 dengan mengambil G-nya adalah UP, ya toh? Nah, jadi itu. Jadi special case dari akibat 4, ya. Jadi kalau akibat 4 ya, kita gunakan G-nya itu UP, jadi ya. Nah, dari akibat 4 digunakan G sama dengan UP, ya. UP itu isinya kan 1, 2, 3 sampai P-1, ya. Nah, operasinya modulo P loh, nanti jadi modulo toh. Nah, berarti ya ini saya tulis saja biar Anda paham. 1, 2 sampai P-1. Nah, tapi di situ kan sembarang bilangan bulat nantinya ya. Di sini kan hanya berlaku untuk 1 sampai dengan P-1. Caranya bagaimana? Nah, sembarang kalau dengan modulo P ya toh, itu nanti bisa sembarang bilangan bulat kita kongruenkan dengan salah satu, mungkin nolnya yang kurang. Nanti yang 0 kita hitung sendiri gitu ya. Yang 0 nanti kita buktikan sendiri, yang tidak 0 baru kita gunakan UP ya. Kan kalau dengan algoritma pembagian, setiap bilangan bulat selalu pasti kongruen dengan salah satu dari 0, 1, 2 sampai P-1 dalam modulo P. Itu ya nanti ya. Nah, di sini kalau kita terapkan untuk yang X-nya untuk anggota UP dulu ya. Jadi kalau X-nya itu anggota UP, anggota G, ya, X-nya anggota G, berarti X pangkat order G, gitu ya, kan akan sama dengan identitas, itu secara umum. Jadi akibat, nih. Nah sekarang notasinya sekarang, kalau kita khusus ke UP, nah, X pangkat P-1, nah karena perkaliannya adalah modulo P, berarti sama dengannya kita ganti dengan kongruen, betul ya? Ini menjadi kongruen 1 mod P. Loh, itu ya? Nah, ini udah kelihatan sampai sini ya. Jadi sekarang kalau kita ambil sembarang bilangan bulat, di sini kan harus sebenarnya sembarang bilangan bulat ya. Jadi kalau A itu anggota Z secara umum, kita kongruenkan dulu ya dengan algoritma pembagian. Dia akan dibagi dengan P, akan menghasilkan sisanya itu variasinya mulai 0 sampai P-1, betul ya? Nah, jadi kalau saya punya A itu anggota Z sebarang, jadi kita gunakan algoritma pembagian, A itu akan sama dengan Q kali P ditambah R. Dengan R-nya, R itu pasti anggota ini 0, 1 sampai P-1. Nah, dengan demikian A itu pasti kongruen dengan R ya, mod P. Nah, sekarang di sini tadi kalau kita gunakan yang UP itu kan hanya berlaku untuk 1 sampai P-1. Ya toh, untuk R-nya. Jadi untuk R0 kita buktikan sendiri ya. Untuk R sama dengan 0, mudah saya kira ya, langsung kita hitung. A pangkat P, nah itu kan kongruen. Nah, berarti kan kongruen dengan R dulu ya. R pangkat P, nah kongruen dengan 0. Nah, mod P. 0 itu ya udah. 0 itu ya 0 pangkat. Ya, 0 itu 0A ya. Kembali ya. Ya. Mod P.
Ya ini juga 0 juga ya. Ini juga kita tuliskan A juga toh. Kongruen dengan A ya, karena 0 juga kongruen dengan A ya. Nah, itu kalau sekarang baru kalau R tidak 0. Nah, kalau R tidak 0 kita pakai ini ya toh. Berarti secara umum A pangkat P min 1 ya toh, itu kan kongruen dengan R pangkat P min 1 ya. Nah, R pangkat min 1 itu kongruen dengan 1 tuh. Nah, ini semuanya dalam modulo P. Nah, tuh. Jadi kalau R-nya tidak 0 berarti di sini kan R itu anggota UP, betul ya? Nah, kalau tidak 0. Kita gunakan yang ini tadi. Nah, jadi ya semua sekarang kita kalikan A supaya persis redaksinya sama dengan teorimanya. Berarti kalau dikalikan A pangkat P akan kongruen dengan A. Nah ini ya. Jadi ini salah satu aplikasi dari teori grup untuk membuktikan teori yang ada di dalam teori bilangan ya, teorimanya. Fermat, terutama teorema Lagrange. Ya, Anda punya dua perspektif bukti ya yang kemarin menggunakan sifat-sifat modulo. Masih ingat nggak? Kan kemarin kuliahnya dengan Pak Eri juga ya, teori bilangan. Ya, Pak Eri masih ingat, Anda sudah lupa ya. Baik, itu tentang teorema Lagrange. Silakan kalau ada yang perlu nanti banyak hal soal-soal yang dikaitkan dengan teorema Lagrange yang ada di buku. Nanti penggunaannya Anda bisa lihat sendiri ya. Ini yang pokok ya. Nanti variasinya bisa muncul di soal atau di teori pengayaan. Mana ini? Lagrange, kontemporer. Nah, ini ada contoh yang menarik di sini bahwa converse dari teorema Lagrange itu tidak benar ya. Ini ada. Itu diberikan contoh A4. Masih ingat ya apa itu A4? Alternating subgroup of S4 ya. Nah, berapa banyak anggota A4? Setengah dari anggota S4. Anggota S4 24. Berarti anggota A4 12 ya. Berarti itu ada contoh nanti grup order 12. Ternyata di situ komentarnya ya. Itu adalah bahwa A4 yang order 12 has no subgroup order 6. Jadi nanti caranya ya karena ini hingga, kalau mencari tidak ada itu ya harus dikumpulkan alternatif grup alternatif yang dengan 6 unsur itu tidak ada yang membentuk subgroup gitu ya, tidak ada membentuk grup ya. Nah itu, ini sudah diteliti. Ini pada tahun 1799 ya, sudah ya. Sudah berapa ratus tahun yang lalu gitu ya, oleh Ruffini. Itu kan di dalam matematik itu memang begitu, kalau ada suatu teorema, nah biasanya pertanyaan basic, apakah converse-nya berlaku atau tidak gitu ya. Nah, kalau tidak, orang harus mencari counter example. Tuh, nanti pertanyaan berikutnya, nah diberi syarat apa tambahannya agar sebaliknya berlaku. Ya. Contohnya di sini, teorema Lagrange ini akan berlaku sebaliknya kalau kita bekerja dengan grup siklik. Ya. Nah kalau grup siklik nanti ya. Jadi setiap ada bilangan pembagi dari order grup, pasti ada subgroup yang ordernya itu ya. Contohnya Zn. Ya. Zn itu, kalau kita punya bilangan asli pembagi dari N, pasti ada subgroup ordernya itu. Misalnya K ya, K itu pembagi dari N, pasti ada subgroup dari Zn yang ordernya K. Sebagai contoh kita punya, ya ini contohnya kalau kita ganti A4-nya itu dengan Z12. Nah, Z12 itu pembaginya berapa saja? 12 itu. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi pasti Z12 punya subgroup yang ordernya 1, ordernya 2, ordernya 3, ordernya 4, ordernya 6, dan ordernya 12. Semuanya punya. Itu kalau siklik ya. Nah,
Itu orang juga mencari. Biasanya begitu kalau dalam matematik itu ya. Kalau converse nggak berlaku, kapan sih converse itu berlaku gitu ya? Ada syarat-syarat tambahan. Nah, nanti banyak sifat-sifat lain selain siklik ya. Itu nanti kalau Anda mau belajar lebih jauh, ada pada teorema Silo. Oke, nah itu contoh ya. Ini adalah salah satu contoh bahwa converse dari teorema Lagrange itu tidak berlaku ya. Itu penggunaannya ada komentar di atas itu yang dulu sudah sama dengan yang Anda hitung di teorema yang sudah yang penggunaan itu ya, yang di atas itu kan akibat tadi ya. Fermat. Ini beberapa contoh. Ya sebenarnya soal Fermat sudah banyak ya. Nah, cuma ini dicoba dibuktikan ya. Nah, kalau teorema 72 ini oke, sebelum dilanjutkan ya, ini pengayaan selanjutnya ya. Ini sebenarnya sudah bukan materi inti. Intinya itu adalah ini. Ini nanti bisa juga dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya ya. Oke. Silakan kalau ada diskusi dulu. Belum mungkin kita bisa menambah sedikit biar punya wawasan tentang bagaimana ini sebenarnya cara menghitung hasil kali dari suatu subgroup ya. Nah, di sini tidak mengatakan bahwa hasil kali dari subgroup itu hasil subgroup ya. Jadi situ hanya untuk menghitung berapa banyak anggotanya ya. Jadi hasil kali dari subgroup itu kan kita pandang sebagai himpunan ya. Ingat kemarin waktu berbicara koset, Pak Eri juga memberikan wawasan hasil kali itu kan koset itu hasil kali himpunan dengan unsur. Unsur itu bisa dianggap himpunan dengan satu unsur. Ini juga bisa kita extend ke dalam pengertian hasil kali himpunan dengan himpunan. Kalau hasil kali himpunan dengan himpunan sebenarnya seperti menghitung koset, tapi semua kemungkinan perkalian unsurnya itu kita hitung gitu ya. Nah itu. Nah, dan itu belum tentu menjadi himpunan sebagai ilustrasi ya. Kalau saya ambil S3 saja yang Anda sudah familiar, misalnya saya ambil hanya itu ya subgroup yang kemarin ya, identitas dan 1, 2. Kemudian K-nya saya ambil identitas dan 1, 3 gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita mau menghitung HK ya, H kali K ini sebelum biar ada wawasannya dulu ya. H kali K itu berarti adalah himpunan yang isinya adalah perkalian semua kemungkinan gitu. Berarti sini bisa identitas kali identitas, identitas kali 1, 3, 1, 2 kali identitas, 1, 2 kali 1, 3 gitu ya. Jadi kalau kita hitung semuanya ini. 1, 2 kali identitas dan 1, 2 kali 1, 3. Nah, ya. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah ini identitas 1, 3, 1, 2. Kalau yang ini 1 ke 3, 3 oke, 3 ke 1, 1, 1, 3, 2 ya. Nah, ini kita yakin bukan subgroup dari S3. Kenapa? Alasannya, Anda nggak perlu ngecek syarat subgroup, cukup digunakan teorema Lagrange, gitu. Ini anggotanya berapa? 4. Kan nggak mungkin S3 punya subgroup yang anggotanya 4, ya. Nah, itu. Jadi itu. Jadi sini H kali K, ini saya mau menunjukkan bahwa H kali K tidak harus jadi subgroup. Jadi HK ini bukan subgroup dari S3 ya. Bukan subgroup. Ya, kita cukup bisa menjelaskannya dengan teorema Lagrange ya. Karena HK di situ anggotanya 4, padahal S3 ordernya 6. Ya, 4 itu tidak membagi 6. Berarti nggak mungkin ya. Nah, tetapi banyaknya anggota memang bisa kita cek dengan menggunakan teorema ini, gitu ya. Kebetulan H dan K di sini irisannya cuma ada 1, yaitu identitas saja. Ya, jadi
kalau menghitung berdasarkan ini nanti ya, sebelum kita melihat buktinya gitu ya. Nanti dengan proses ngitung ini sebenarnya buktinya itu bisa kita lihat ya lebih jauh. Nah, jadi di situ karena anggotanya H itu 2, anggota K-nya itu 2, H iris K itu cuma 1, ya toh, anggotanya, ya, identitas saja. Berarti anggota dari HK banyaknya adalah anggota H, dikalikan anggota K, dibagi banyaknya irisan, ya toh. Nah, irisan 1. Berarti sini langsung 2 kali 2, 4, ya. Nah, nanti khusus kalau himpunan subgrup itu irisannya tidak hanya 1 unsur, nah itu nanti ini akan berperan ya, cara menghitungnya. Mungkin saya berilustrasi, kalau yang ngitungnya lebih, ini tadi kita ambilkan G-nya itu S3. Mungkin saya ambil, bentar ya. Nah, saya berilustrasi di Z24 aja ya. Ini ilustrasi, nanti biar kena ilustrasi teorimanya. Kalau ini nggak terlalu pas karena irisannya cuma ada 1 unsur. Nah, sebagai ilustrasi, kalau saya ambil G-nya adalah Z248 kali 3, 24 ya. Misalkan kita berilustrasi G-nya adalah Z24, hanya adalah yang digenerate oleh 3, berarti oleh 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20. Kemudian K-nya digenerate oleh 6, 0, 6, 12, 18. Ya. Nah, biar nggak terlalu banyak. Tapi kena dengan ilustrasi itu ya. Nah, sekarang di sini HK itu artinya berarti H tambah K gitu ya. Ingat HK itu sebenarnya kan H dioperasikan dengan K. Jadi kita menghitung HK, nah itu adalah H tambah K ya. Jadi operasinya tambah kali ini ya. Jadi kita buat tabel aja biar mudah ngitungnya ya. Ini miliknya H, ini miliknya K ya. Berarti ini K 0, 6, 12, 18. Nanti kita lihat. Ini miliknya H 0, 4, 8, 12, 16, 20. Nanti kita lihat hasilnya. Hasilnya sebenarnya juga kita ngelis ini ya, cuma biar mudah aja ngitungnya ya. Nah, sebenarnya ya kita list. Ini berarti HK di situ sebenarnya kita hitung adalah H tambah K. Ya. Tuh, H tambah K berarti akan dioperasikan masing-masing unsur. Berarti ini 0, 6, 12, 18. 4 berapa? 10, 16, berapa? 22 ya. 8, 14, 22, berapa sini? 6. Itulah tambah 8 ya. 6 ya. Tambah 8. Tambah ini, tambah 6, sorry. 4 ya. Tambah 20 berarti 4. Nah, 26 kan Z 28, 14. Oh, ini 20, sorry. Base error. Terus ini 2. Tadi sini salah, sini ikut salah ya kan. 12, 18, 0, terus 6. 16, 22, 4, 10. 20, terus 2, 8, 14. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya di sini kalau kita hitung anggotanya H tambah K, ya,
anggota H tambah K. Nah, tidak ini 6 kali, bukan 24 ya, tapi sebanyak berapa? Cuma 12, betul ya? Coba hitung, ya kan? Kenapa? Karena baris keempat itu sama dengan baris pertama, betul ya? Baris kelima sama dengan baris kedua. Baris keenam sama dengan baris ketiga, ya. Jadi sebenarnya unsurnya cuma 3 baris ini. Yang 3 baris berikutnya sama, duplikasi ya dari sini. Walaupun letaknya berbeda, ya. Nah, jadi isinya sebenarnya cuma kalau saya urutkan 0 berapa nih? 6, 4, 6, 8, 10, 12, nah 22 ya, 0, ada 2 juga, 2, ya saya urutkan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan 22, ya. Nih. Itu 2, 3, 4, 5, 6, ada 12 anggota, ya. Nah, 12. Di sini kita lihat bahwa ini 6 tuh ya. Nah, order dari H tambah K ya akan sama dengan order H banyaknya itu ya 6 ya. Ini kan sama dengan 12, itu sebenarnya kalau kita punyanya H itu kan ada 6 dikalikan 4, tapi harus dibagi 2, gitu ya. Nah, ini berarti sama aja dengan order H, order K, dibagi order H iris K, sesuai dengan teorema itu, ya. Kenapa? Karena H iris K ini ada 2 unsurnya, ya, yaitu 0 dan 12. Nah, ini sebenarnya, ya buktinya nanti sebenarnya mirip ini. Duplikasi, pengulangan itu adalah sebanyak unsur yang diiriskan. Kenapa? Unsur yang diiriskan itu kan terhitung di H, juga terhitung di K, penambahnya kan ya. Jadi terhitung, kalau ini ada 2 ya 2 kali kan. Nah itu, makanya biar nggak double counting, harus dibagi. Ya itu ya. Ini kan mirip counting principle ya. Nah, pengulangannya berapa banyak. Jadi ini, karena kalau di irisan itu kan terhitung di 2 himpunan ya, di H terhitung, di K juga terhitung. Jadi makanya sewaktu menambahkan, nah nanti pengulangannya sebanyak itu kan. Nah itu sebenarnya buktinya itu. Cuma ditulis dengan versi ya mungkin secara tutorial siapa. Gampangannya gitu ya. Jadi nanti pada saat kita menghitung, penyanyi yoga itu akan terhitung, terulang sebanyak anggota irisan. Kenapa? Anggota irisan itu kan terhitung di 2 himpunan ya, 2 kali ya. Nah, itu sebenarnya buktinya nanti kalau Anda baca seperti itu ya. Ya, terhitung di 2 kali. Nah, agar nggak double counting, makanya dibagi ya. Kalau kan sudah dapat kuliah diskrit ya. Ya, kalau kita mau menghitung kan nggak double counting kan mesti dibagi ya. Dibagi dengan banyaknya pengulangan ya, pengulangan menghitung. Nah, ini pengulangannya terjadi pada saat sebanyak irisan itu. Karena apa? Karena di irisan itu akan terhitung ya sebanyak itu ya. Waktu menghitung pengoperasian anggotanya ya. Jadi suatu unsur dalam operasi itu bisa ditulis dalam ekspresi menduplikasi sebanyak anggota irisan di situ ya. Itu makanya di dalam bukti itu penulisan H K akan sama dengan aksen K aksen itu. Nah, itu sebanyak berapa kali, ternyata nanti sebanyak irisan itu ya. Karena itu akan masuk di 2 tempat. Ini nanti dalam pembahasan berikutnya topiknya apa? Subgrup normal. Itu nanti akan bisa ditunjukkan bahwa HK itu kapan menjadi subgrup ya. Kebetulan kalau ini subgrup ini kebetulan ya. Nah ini adalah betul subgrup dari Z24 ini ya. Ini kan subgrup yang dibangun oleh 2 ya toh. Nah itu. Tapi yang ini bukan. Nah jadi tidak harus kan pengoperasian dua subgrup jadi subgrup. Nah, nanti pada saat pembahasan berikutnya itu akan diberi syarat tambahan kapan hasil kali 2 subgrup
itu membentuk subgroup ya. Seperti contohnya yang ini ya. Itu ini tambahan. Nanti yang lainnya bisa didalami lagi ya. Banyak soal-soalnya, banyak contoh-contohnya. Dan nah ini kalau ini termasuk yang Pak Heri contohkan sewaktu explore gitu ya, explore di variasi grup hingga kemarin ya, berdasarkan isomorfisme. Nah ini kebetulan diberi contoh di sini, yaitu klasifikasi dari grup yang ordernya 2P ya, 2P di mana P-nya prima. Jadi nanti ini bisa diterapkan kalau misalnya ordernya 6. Kemarin kalau Anda memperhatikan, semua memperhatikan yang di browsing Pak Heri, yang grup order 6 itu cuma ada 2 macam, yaitu isomorfik dengan Z6 atau isomorfik dengan D3 ya, cuma ada 2 ya. Jadi semua grup yang ordernya 6 isomorfik dengan Z6 atau dengan D3, cuma ada 2 macam. Ini nanti bisa dibuktikan secara umum, kalau ordernya 2P ya, itu pasti cuma ada 2 macam, isomorfik dengan Z2P atau DP. Loh itu kan? Jadi cuma 2 macam. Nah ini kalau kita sudah tahu teorema Lagrange, di sini nanti ini arahnya kan ke arah, kalau Anda baca buktinya ya, ke arah notasi Dn yang kemarin dalam notasi bentuk abstrak. Jadi kalau kita bisa mengarahkan bahwa grup yang ordernya 2P ya, 2P itu nanti kalau yang tidak isomorfik dengan Z2P, kalau Z2P kan mesti ordernya 2P ya, mesti ada salah satu yang sama itu. Kalau tidak isomorfik dengan Z2P, harus isomorfik dengan DP gitu ya. Nah nanti berarti kita harus bisa menuliskannya order dari yang 2P yang tidak isomorfik dengan Z2P nanti dalam bentuk kayak DP ya. Jadi harus bisa ditulis identitas ya, satu biasanya satu identitas R kuadrat sampai R pangkat P-1 ya, kemudian satu lagi mesti SR kuadrat sampai SR pangkat P-1, yaitu digenerate oleh 2 unsur, satunya berorder 2, satunya berorder P. Terus kemudian apanya pun punya hubungan SR sama dengan R inverse S ya toh? Itu kan notasi dihedral yang abstrak ya. Nah kemarin kan sudah saya antarkan ke situ. Nah itu gunanya dalam pembuktian secara umum seperti ini. Nah nanti kalau Anda lihat buktinya, nanti mesti mengarah ke situ ya. Jadi di sini diasumsikan ya, tidak punya elemen yang ordernya 2P. Kenapa? Karena punya elemen 2P, order 2P pasti isomorfik dengan Z2P. Kenapa? Karena dia akan menjadi grup siklik yang dibangun oleh unsur itu, betul ya? Kalau suatu grup punya unsur yang ordernya sama dengan order grup, pasti dia jadi siklik kan? Paham itu? Ya kenapa? Karena kalau unsur itu di-generate kan menjadi sebanyak 2P, betul ya? Kalau ordernya 2P. Makanya di sini itu implisit sebenarnya baris pertama itu atau kalimat pertama itu mau mengatakan kalau grup itu tidak isomorfik dengan Z2P, nanti akan ditunjukkan isomorfik dengan DP. Itu sebenarnya itu mirip ya. Nah, jadi makanya di situ we assume that jadi G tidak mempunyai unsur yang ordernya 2P. Akan ditunjukkan G itu akan isomorfik dengan DP ya, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau punya unsur yang ordernya 2P pasti isomorfik dengan ZP, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini karena atau ya tadi. Nah, nanti kalau Anda lihat buktinya di bawah itu nanti mengarah ke situ. Bahwa G nanti ditunjukkan, nah ini ya. Tuh. Bahwa G-nya nanti akan berbentuk itu dibangun oleh 2 unsur A dan B, gitu ya. Itu kan notasi dihedral ya, secara abstrak kemarin kan ya. Jadi dia akan berbentuk ya itu A-nya itu menggantikan R yang kemarin kita bawa itu ya. Jadi unsurnya adalah E, A kuadrat sampai A pangkat P-1, kemudian B, AB, A kuadrat B sampai A pangkat P-1B ya. Itu kan berarti notasi dihedral DP gitu ya. Nah itu kan berarti grup yang dibangun oleh A dan B, order A-nya adalah P, order B-nya 2, kemudian hubungannya A, apa itu? Convergent. AB sama dengan BA inverse ya. Nah itu hubungannya. Nanti itu ya, kalau kita bisa
Nah ini jadi ini menggunakan teorema Lagrange ya pembuktiannya. Jadi pembagi-pembagian itu. Nah silakan nanti ini contoh yang sederhana ya. Paling sederhana itu 2P. Nanti grup yang PQ gitu ya, orang itu biasanya P-nya prima, Q-nya prima yang berbeda gitu ya. Nanti akhirnya ketemu banyak gitu ya. Nah, itu penelitian orang itu biasanya begitu. Pertama P saja ya yang dihitung ya. P saja. Itu pasti siklik sederhana ya. Kemudian 2P itu cuma ada 2. Kemudian berikutnya mesti yang P kali Q gitu ya. P-nya prima, Q-nya prima. Nah, setelah itu yang PQR ya, prima semua. Nanti terakhir dalam bentuk, tapi belum identifikasi grup hingga itu belum sampai generate ya. Sekarang belum sampai seluruhnya ketemu. Jadi harusnya kan harus dalam bentuk perkalian perpangkatan prima ya. Kalau kita bisa membuktikan sebagai perkalian perpangkatan prima ketemu, selesai. Berarti semua grup hingga teridentifikasi ya. Nah ini masih belum tuntas sampai sekarang ya. Kalau mau Anda penelitian di situ, mau mengambil disertasi, boleh ya. Mau S3 di bidang aljabar. Teori grup ya. Oke, baik. Silakan ya, ini pengayaan yang nanti akan bermanfaat lebih jauh. Ini nanti pokoknya kalau ordernya 2P sudah bisa diidentifikasi ya. Nah, ini aplikasi secara khusus ya, ini nanti istilah-istilah khusus ini nanti akan dipelajari lebih jauh di teori grup ya. Orbit dan sebagainya adalah aplikasi tentang konsep-konsep yang diterapkan pada khusus grup permutasi ya. Oke, ya ini ada khusus permutasi. Nanti ini sudah ke aplikasi secara khusus. Ini kalau Anda mau menulis boleh dimasukkan ke dalam aplikasi ya. Nah, dicari sumber referensi yang lain, dikembangkan. Baik, ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Oke, besok materi kita adalah ini tentang subgroup, grup normal. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau enggak ya selesai kuliah ya. Nanti silakan kalau penasaran dibaca pengayaannya tadi ya. Jadi sebenarnya materi pokoknya sampai pada sifat-sifat tadi itu, yaitu pokok, yang pokok. Pengayaan. Sampai pada akibat terima Lagrange. Oh, automorfisme. Oke. Automorfisme itu adalah isomorfisme dari G ke dirinya sendiri. Kalau isomorfisme kan secara umum dari G ke grup lain gitu ya. Nah, jadi nih sedikit nggak apa-apa saya tambahkan kalau ada pertanyaan. Tak kira sudah dibaca sendiri. Nah, jadi kalau isomorfisme dari grup ke dirinya sendiri itu disebut automorfisme ya. Jadi kalau saya punya P ini dari G ke G ya. Nah, ini isomorfisme. Nah, maka P ini disebut automorfisme. Himpunan semua automorfisme dari G ke G disebut out ya, out G gitu ya. Jadi out G automorfisme. Nah, itu adalah himpunan semua automorfisme dari G ke G. Nah, itu ya. Nah, tuh ya, out. Nah, ini strukturnya membentuk grup. Kenapa? Karena automorfisme itu kan pemetaan satu-satu dan pada. Berarti dia kan punya inverse. Inverse dari isomorfisme sudah kita tunjukkan, dia juga merupakan isomorfisme. Ya. Jadi dengan demikian, ini juga merupakan grup dengan operasi komposisi juga ya. Nah, jadi ini anggotanya fungsi gitu ya. Nah, ini nanti out ini merupakan grup dengan operasi komposisi fungsi. Ini adalah grup. Nah, makanya nanti ada salah satu
apa akibat teorema itu, yaitu kalau biasanya di ini jadi soal ya, bahwa automorfisme Zn itu adalah UN, isomorfik ya. Nah, ada salah satunya itu sebenarnya karena saya anggap soal nggak dibawa ke teori di kuliah. Nanti Anda bisa melihat di bukunya Galian ya. Salah satu soal yang berkaitan isomorfisme dengan automorfisme. Jadi aut Zn itu akan isomorfik dengan UN ya soalnya ya. Nah, itu bisa Anda buktikan nanti ya. Caranya bagaimana? Dengan membuat pemetaan juga ya. Itu contohnya. Nah, nanti itu ya. Kalau sini saya kira cukup jelas bahwa apa itu automorfisme terjawab ya. Automorfisme itu adalah isomorfisme dari G ke dirinya sendiri. Itu jadi pokoknya fungsi dari G ke G yang bersifat isomorfisme itu adalah automorfisme. Nanti soalnya bervariasi ya. Nanti dapat ditunjukkan itu ya, ini saya kira mudah, bahwa aut G itu dengan operasi komposisi bentuk grup. Nah, karena dia himpunan fungsi, berarti operasinya komposisi, dia punya identitas. Karena identitas itu adalah isomorfisme ya, identitas itu. Identitas dari G ke G, itu adalah suatu isomorfisme, berarti identitas masuk di aut. Kemudian, kalau kita punya anggota aut itu kan berarti satu-satu pada. Jadi, secara menurut teori fungsi punya inverse. Inverse dari isomorfisme adalah juga isomorfisme. Nah, dengan demikian, automorfisme G himpunan aut G itu dengan operasi komposisi itu akan membentuk grup. Nah, itu nanti kalau grup berarti kita berbicara isomorfisme. Nah, sekarang himpunan isomorfisme di isomorfisme lagi gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau aut Zn, nah itu ya. Aut Zn itu apa artinya? Yaitu nah, itu berarti isinya adalah isomorfisme dari Zn ke Zn. Isomorfisme. Nah, itu ya. Nah, nanti di dalam buku bisa ditunjukkan bahwa aut Zn itu isomorfik dengan UN ya, sebagai grup. Oh, itu ya. Ini sudah ada teorimanya ya kalau di buku. Tapi kalau saya menganggap itu sebagai soal pengayaan ya. Automorfisme, kembali ke automorfisme. Mana soalnya? Ini nah, dihitung Zn mula-mula Z10, nah ini U10 ya. Ini membandingkannya, ini sebagai contoh pada saat Anda bekerja dengan Z10 ternyata ini autonya. Nah, ini kan mirip, kita mau mengkorespondensikan antara anggota U10 dengan anggota aut. Ini ada 10, ada 4 ya. Ini mirip ilustrasi Pak Heri kemarin waktu isomorfisme itu ya, mengkaitkan antara anggota D3 dan S3 gitu ya. Nah, ini juga gitu. Kalau seagar konkret bagaimana proses mengkaitkannya gitu kan ya. Nah, nanti secara umum akhirnya dapat ditunjukkan bahwa antara UN dan aut Zn itu isomorfik. Ini kan ilustrasi ya. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, ini akhirnya ada teorimanya aut Zn isomorfik dengan UN ya, secara umum. Biasanya memang begitu, kalau kita bekerja dengan konsep abstrak didahului dengan konkret itu nggak bingung ya, asalkan dibaca gitu ya. Kalau walaupun ada ilustrasi konkret ke abstrak ya tetap bingung kalau nggak dibaca gitu ya. Atau nggak bingung sama sekali karena nggak baca gitu ya. Biasanya yang bingung itu membaca tapi nggak paham ya. Nah, tapi kalau nggak baca sama sekali malah nggak bingung ya. Oke. Nah itu. Ya ini ada lengkap pembahasannya di sini ya. Karena saya lihat sudah lengkap dan saya anggap sebagai soal, makanya enggak, dan waktunya terbatas nggak saya diskusikan. Itu materi pokoknya sebenarnya isomorfisme dan sifat-sifatnya ya. Ya, ini semacam penggunaannya. Baik itu ya. Saya kira terjawab ya. Atau ada yang belum terjawab? Sudah ya. Nah, sisi lain dari. Nanti kalau kurang puas dibaca lagi di bukunya Galian ya. Karena mahasiswa itu tidak harus merasa cukup dari apa yang dapat di dosennya ya. Harus mencari sendiri yang lain untuk menjawab rasa ingin tahunya ya. Kecuali kalau Anda nggak punya rasa ingin tahu ya.
Iya. Orang belajar itu harus didahului dengan kepo, ya. Nah, rasa ingin tahu yang tinggi itu nanti Anda akan punya motivasi untuk belajar, ya. Kalau nggak punya rasa ingin tahu, biasanya ya pasrah sajalah karena kewajiban, gitu ya. Nah, nggak memenuhi rasa ingin tahu. Jadi sebenarnya belajar yang levelnya tinggi itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan, rasa ingin tahu. Jadi makanya kalau ingin belajar supaya hasilnya optimal, pupuk dulu rasa ingin tahunya. Banyak pertanyaan, kemudian dicari jawabannya baik dari literatur maupun bertanya kepada guru, kan gitu ya. Oke, saya kira cukup ya. Udah lewat ya. Tadi kurang, sekarang lewat karena jawab pertanyaan. Oh, pas. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, saya kira cukup. Kita ketemu lagi besok ya. Besok kita akan berdiskusi tentang subgroup normal ya. Nanti sifat-sifatnya dan akan kita pakai untuk pada berikutnya lagi ya. Terus bersambung ya materi aljabar itu ya. Jadi nggak bisa melupakan sebelumnya, nanti terus dipakai, berkaitan terus. Kita tetap semangat walaupun sekarang hujan. Kalau hujan malah semangat di kampus kan, nggak cepat pulang ya. Apalagi maghribnya masih lama. Ya. Oke, saya kira cukup. Tetap semangat. Insya Allah kita ketemu lagi besok dengan materi subgroup normal. Jangan lupa mengerjakan kuisnya ya sebelum masuk. Oke, begitu masuk kuisnya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.